Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 5 ingin menjawab pertanyaan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rusdi. Perkenalkan, nama saya Anwar Sabila. Nama saya Sabila Lana Madani. Nama saya Caisa Hamdini. Nama saya Rizkia Adira Putri. Lakukan analisis sumber penerimaan dan belanja negara yang menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian serta bagaimana kondisi perekonomian pada tahun 2021-2022. Apakah menerapkan kebijakan fiskal surplus atau defisit? Buatlah kesimpulannya. Jadi yang pertama, analisisnya sumber penerimaan terbesar pajak penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung utama, mencakup lebih dari 80% total pendapatan negara. Pada 2021, penerimaan pajak mencapai 1 triliun 270 mencapai 103% dari target. Lalu yang kedua, belanja negara terbesar itu pada 2021 fokus pada belanja kesehatan, perlindungan sosial, dan bantuan UMKM. Lalu pada 2022 belanja subsidi energi dan kompensasi melonjak mencapai 551 triliun untuk menahan inflasi akibat tingginya harga komoditas global. Selanjutnya, kondisi perekonomian Indonesia tahun 2021 sampai 2022. Tahun 2021, ekonomi Indonesia mulai membaik setelah mengalami penurunan akibat pandemi. Aktivitas masyarakat dan dunia usaha mulai meningkat walaupun masih terbatas. Tahun 2022, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang lebih baik karena meningkatnya konsumsi masyarakat, ekspor, dan investasi. Pada tahun 2021 dan 2022, Indonesia masih menerapkan kebijakan fiskal defisit. Hal ini terjadi karena pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Defisit dilakukan pemerintah untuk membiayai penanganan pandemi, membantu masyarakat dan pelaku usaha, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Namun, pada tahun 2022, defisit APBN mulai menurun karena penerimaan negara meningkat. Selanjutnya kesimpulan, pada periode 2021 sampai 2022 APBN bekerja sebagai peredam kecil pemerintah sehingga mengambil kebijakan defisit agar memiliki ruang untuk mendanai pemulihan ekonomi dan kesehatan. Keberhasilan ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang kembali stabil dan penerimaan pajak yang memenuhi target berkat pemulihan aktivitas bisnis dan kenaikan harga komoditas. Selanjutnya, pertanyaan ke salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mencapai stabilan rupiah terhadap harga barang dan jasa yang dapat terlihat dari rupiah. Jawabannya itu C, berarti inflasi. Yang kedua itu perhatikan pertanyaan berikut. Yang satu, meningkatkan tingkat suku bunga. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat itu menjaga kestabilan ekonomi. Yang kelima, memperbaiki neraca dan pendapatan. Berdasarkan pertanyaan tersebut, yang termasuk dalam kebijakan moneter yang kemudian nomor jawabannya itu B, 1, 3, dan 4. Yang ketiga, untuk menjaga kestabilan nilai mata uang pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral dapat menggunakan berbagai macam kebijakan moneter. Salah satunya kebijakan moneter yang sering digunakan adalah kebijakan giro wajib minimum, yaitu dengan cara jawabannya itu menambah atau mengurangi cadangan kas yang ada di bank. Yang keempat, untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia selama otoritas pemerintah memberlakukan kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan tingkat suku bunga bank yang menyebabkan juga moneter di masyarakat meningkat dari dampak positif dari peningkatan jumlah uang beredar adalah jawabannya itu A, investasi naik, pendapatan nasional naik, dan pertumbuhan ekonomi naik. Yang kelima, pada saat perekonomian sedang terjadi inflasi harga barang kemudian masyarakat secara umum mengalami kenaikan yang terus dan nilai mata uang rupiah mengalami penurunan atas mata uang asing. Pemerintah melalui kebijakan moneter dengan cara memperketat pemberian kebijakan kredit. Dampak dari diberlakukan
Kondisi terjadi ketika kondisi perekonomian negara sedang memburuk yang terlihat dari produk domestik bruto atau PDB yang negatif, pengangguran meningkat maupun pertumbuhan ekonomi real yang bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Kebijakan fiskal yang diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah jawabannya adalah A. Meningkat tingkat pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Selanjutnya yang nomor 7, salah satu fungsi kebijakan APBN yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran agar meningkat efektivitas dalam perekonomian disebut fungsi. Jawabannya adalah D. Alokasi. Selanjutnya nomor 8 adalah sumber penerimaan negara pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan merupakan hak yang diperoleh dari negara. Berikut merupakan contoh penerimaan negara bukan pajak adalah jawabannya adalah C. Pelayanan transport. Selanjutnya nomor 9, instrumen kebijakan fiskal berupa transfer payment merupakan pemberian dana dari pemerintah kepada masyarakat tanpa perlu ada yang dibalik yang diperoleh dari adanya transfer payment adalah B. Meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya nomor 10, penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal oleh pemerintah salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan laju. Jawabannya adalah B. Inflasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum.